Halo semuanya, salam kenal dan selamat datang di channel FM Anime. Sebelum mulai video ini, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Masih menceritakan manga Blade bab terakhir, Thousand Year Blood War. Ichigo yang berusaha keluar dari penjara Kilkiopi kini telah berada di Soul Society dan bersiap menghadapi Yhwach. Bagaimanakah serunya kisah pertarungan mereka? Mari kita saksikan. Cekidot. Pada awal chapter 512, di sini Akon terlihat terluka seakan ingin membukakan pintu namun ia tidak berhasil. Tiba-tiba Akon terjatuh dan tergeletak dengan tubuh yang tertancap benda seperti pedang transmitter. Ternyata di belakang Akon ada salah satu Stand Ritter. Dialah yang menusukkan pedang ke Akon. Stand Ritter itu bernama Sas Domino. Beralih ke Soul Society. Tiba-tiba di langit Serete ada Reiatsu yang menerobos masuk. Yhwach seakan terkejut saat ia merasakan ada Reiatsu yang kuat menerobos masuk Serete. Terlihat para kapten dan wakilnya seakan menyadari ada sesuatu yang muncul dengan Reiatsu yang kuat. Ada sosok bayangan yang keluar dari bayang langit Serete. Ternyata itu adalah Ichigo. Dia melihat teman-temannya terbaring tak berdaya. Di sisi lain, tiga Stand Ritter dibuat terkejut dengan Reiatsu yang muncul di Serete. Bambieta pun seakan bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi. Byakuya yang terluka itu, dia menyadari bahwa itu adalah Ichigo. Dia pun bertanya tentang keadaan Rukia dan Renji. Lalu Ichigo pun menjawab bahwa mereka baik-baik saja dan masih hidup. Byakuya pun mengungkapkan bahwa dia tidak akan bertahan lebih lama lagi. Meski menjadi kapten pertama dari GOTE 13, dia tidak mampu mengalahkan musuh yang kejam yang menyerbu Serete. Byakuya seakan merasa bersalah karena dia membiarkan banyak prajurit berharga mati, menyebabkan penderitaan bagi sahabat dan keluarga mereka. Dia akhirnya dikalahkan tanpa ampun. Byakuya benar-benar malu dengan semua ini. Byakuya pun menyampaikan bahwa Ichigo adalah manusia. Harusnya tidak perlu terlibat dengan semua ini, tapi dia akan meminta Ichigo melakukan sesuatu dan memohon maaf karena ketidakmampuannya. Byakuya pun memohon pada Ichigo untuk melindungi Soul Society. Ichigo seakan menerima permohonan itu dan dia bersungguh-sungguh untuk melindungi Soul Society. Di sisi lain, Jugram yang merasakan Reiatsu yang kuat masuk Serete. Dia seakan mengetahui bahwa itu Reiatsu milik Ichigo. Yhwach pun menganggapinya bahwa itu pasti Reiatsu Kurosaki Ichigo. Tak berselang lama, tiba-tiba ada pedang yang tertancap di depan Yhwach. Yhwach pun mengetahui siapa itu sebenarnya. Ternyata Ichigo. Ichigo seakan percaya diri menghampiri Yhwach. Awal chapter 513, di sini Byakuya mengungkapkan bahwa meski tidak ada jawaban dari Ichigo, dia rasa itu tidak apa-apa. Memang begitulah Ichigo. Byakuya pun seakan menyerahkan pada Ichigo. Terlihat Byakuya yang tak berdaya dengan Zanpakutonya yang patah. Di sisi lain, Ichigo yang sudah berada di hadapan Yhwach seakan serius bertarung dengan Yhwach. Yhwach pun seakan terdiam menunggu Ichigo berbicara. Jugram seakan ingin maju. Dia mengatakan pada Yhwach bahwa Ichigo berada di sini. Yhwach pun menahan Jugram, lalu ia berkata bahwa dia tidak tahu bagaimana Ichigo melakukannya. Tapi hebat juga Ichigo mampu keluar dari penjara Kilgi. Yhwach seakan meremehkan Ichigo jika mau melawannya dengan tubuh yang terbabak belur seperti itu. Lalu Ichigo bertanya-tanya pada Yhwach, "Apa kau pemimpin musuh?" Yhwach pun mengiyakan, tapi juga tidak mengiyakan. Ichigo seketika merasa kesal karena Yhwach mempermainkannya. Lalu Ichigo seakan marah dan bertanya pada Yhwach, "Apakah kau yang membuat kekacauan di Soul Society?" Yhwach pun membenarkannya. Ichigo pun mulai untuk menyerang. Yhwach pun mengajak Jugram untuk menghabisi Ichigo karena dia tidak punya pilihan lain. Ichigo pun bersiap menggunakan Getsuga Tensho. Terjadilah ledakan di tempat Yhwach. Namun tiba-tiba ada tangan yang keluar dari bongkahan asap itu. Ichigo pun terkejut. Ternyata Yhwach telah memegang Ichigo dan bersiap untuk menyerang Ichigo.
Yuaba pun menyerang Ichigo tepat di leher Ichigo. Seketika Ichigo tak berkutik di hadapan Yuaba. Yuaba pun menyadari bahwa Ichigo masih sadar dan menyuruh Jugram untuk membawa Ichigo ke istana mereka. Mereka akan membuat Ichigo sadar dan membuatnya bergabung dengan pasukan mereka. Jugram pun menuruti perintah Yuaba, tapi tiba-tiba Ichigo tersadar. Yuaba pun tak menyangka bahwa Ichigo mampu untuk bangkit. Yuaba pun menyadari bahwa itu adalah Blood Fan yang sedang digunakan oleh Ichigo. Terjadilah ledakan di hadapan Yuaba. Jugram pun seakan khawatir dengan Yuaba yang terkena serangan tersebut. Yuaba pun dapat menahan serangan tersebut. Yuaba mengatakan itu ada sebuah kesalahan. Lalu Ichigo beranggapan bahwa kesalahan hanya karena dia selamat dari salah satu serangan Yuaba. Namun Yuaba pun menyangkalnya, dan bukan itu yang dimaksud Yuaba. Yuaba menyerang Ichigo, namun Ichigo dapat menagih serangan itu. Terlihat di tangan Ichigo ada sesuatu yang muncul. Seakan menyadari apa yang ada di tangan Ichigo, Yuaba pun membenarkannya apa yang dilihatnya. Ichigo pun seakan penasaran dengan perkataan Yuaba. Yuaba mengungkapkan bahwa dia rasa sebuah kesalahan dengan menggunakan Quincy murni untuk menghentikan Ichigo. Seharusnya dia mengirim Arrancar secara acak, karena hal itu mengakibatkan ingatan dalam reaksi Ichigo menjadi bangkit. Yuaba menjelaskan bahwa saat Ichigo berada di penjara Kyuubi, Ichigo melepaskan reaksi hingga tingkat tinggi untuk menghancurkannya. Ketika reaksi Ichigo kembali ke tubuhnya, Ichigo juga ikut menarik reaksi di sekitarnya, dan reaksi Kyuubi yang dengan perlahan mencapai dasar jiwa Ichigo yang paling dalam membangkitkan ingatan dalam reaksi Ichigo. Yuaba pun menyebutkan bahwa kurungan Kyuubi dibuat untuk menahan musuh, bukan untuk mengurung Quincy. Ichigo pun bertanya-tanya tentang maksud Yuaba, hubungan ingatan reaksi dengan Quincy. Yuaba pun mengungkapkan bahwa benar Ichigo tidak tahu apapun tentang dirinya sendiri dan juga ibu Ichigo. Ichigo seakan kaget mendengar hal itu. Yuaba pun ingin membawa Ichigo kembali dan mendidik ulang Ichigo dari awal, tapi dia sepertinya tidak ada waktu untuk melakukannya secara perlahan. Yuaba akan memaksa Ichigo untuk menyerah dan menyeret Ichigo kembali. Ichigo marah dan kesal, dia hanya ingin bertanya tentang apa yang sebenarnya Yuaba bicarakan. Lalu Yuaba mengatakan bahwa dia akan memberitahu setelah mereka sampai di Vanderich. Yuaba langsung menyerang Ichigo, namun Ichigo mampu untuk menangkisnya lagi. Yuaba pun mengatakan bahwa kali ini dia akan menghajar Ichigo. Jangan kiranya Ichigo bisa menghindari dengan Blood Venom-nya, dan Yuaba akan melepaskan kekuatannya. Kini Yuaba melepaskan kekuatannya, namun di sela-sela pertarungan Jugram memberitahukan pada Yuaba bahwa sudah waktunya untuk kembali ke Vanderich. Jugram mengungkapkan bahwa Yuaba tidak boleh berada di luar area Saten Berich lagi. Yuaba pun seakan menolak, namun Yuaba menyadari bahwa ini pasti salah satu tipuan Aizen. Aizen membingungkannya persepsinya saat Yuaba bertemu dengan Aizen dalam waktu yang singkat. Lalu Yuaba dan Jugram pergi meninggalkan Ichigo. Ichigo seakan ingin menahan mereka. Ichigo yang tak terima ditinggalkan begitu saja. Ichigo tidak akan membiarkan Yuaba pergi dan tak akan melepaskan Yuaba setelah mereka lakukan semuanya pada Soul Society. Ichigo pun langsung bersiap menyerang. Tapi tak lama kemudian Jugram seakan menghentikan pergerakan Ichigo. Tiba-tiba Ichigo pun terdiam. Zanpakutonya patah, seakan tak bisa berbuat apa-apa. Kini Jugram dan Yuaba berada di gerbang seperti Garganta. Sebelum mereka pergi, Yuaba pun mengucapkan selamat tinggal pada Ichigo dan mengungkapkan bahwa suatu hari dia akan kembali dan menjemput Ichigo. Dia menyuruh Ichigo untuk menyembuhkan luka dan gula.
Bagaimana, seru kan? Sekian dulu review Manga Bleach. Nantikan ya lanjutannya yang nggak kalah seru. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.